Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Hari ini saya ingin berbicara mengenai vibrasi ataupun getaran yang mungkin bagi sebagian besar dari kita masih kata ini sangat asing, namun sesungguhnya sangat akrab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kamu simak video ini sampai habis. Vibrasi itu adalah getaran. Memang terdengar asing gitu ya, namun sebenarnya kita adalah makhluk yang selalu mengeluarkan vibrasi ataupun getaran yang kita pancarkan di semesta ini melalui melalui ucapan kita, melalui pikiran kita, melalui emosi kita menggetarkan semesta ini dengan pikiran-pikiran kita, dengan emosi-emosi kita. Nah, vibrasi ini secara umum dibagi dua, yaitu vibrasi rendah dan vibrasi tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan spiritual orang, seberapa bijaksananya dia, ya, setiap orang pasti pernah mengalami atau paling tidak bersinggungan dengan vibrasi tinggi ataupun vibrasi rendah. Nah, vibrasi rendah secara sederhana itu bisa dikatakan sebagai vibrasi-vibrasi yang memiliki efek negatif atau tidak menyenangkan yang dapat kita rasakan. Contoh dari vibrasi rendah ini adalah yang kita kenal sebagai emosi-emosi negatif. Nah, saya ingin teman-teman menyadarinya, karena menyadari keberadaan vibrasi-vibrasi ini itu sangat penting, karena tanpa kita sadari ini akan sangat mempengaruhi emosi kita. Contoh-contoh vibrasi rendah itu adalah sebuah perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang kita golongkan sebagai emosi negatif, seperti rasa takut, rasa cemas atau khawatir, kemudian rasa marah gitu ya, apapun ya, perasaan-perasaan negatif yang sebenarnya tidak kita sukai itu. Yang perlu kita waspadai, vibrasi ini istilahnya bisa mempengaruhi kita secara langsung tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari. Ini mungkin istilahnya yang lebih mudah diterima, itu vibrasi itu menular gitu ya. Kita mungkin tidak merasakan bahwa kita ketularan vibrasi negatif itu, namun kita secara fisik tidak mengira bahwa kita sudah ketularan gitu ya, karena ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat. Misalnya kalau sakit ya, otomatis misalnya si A menderita batuk, nah besoknya kita juga terkena batuk atau terkena flu juga. Nah, dan itu langsung, efeknya langsung. Nah, ketularan vibrasi negatif ini efeknya tidak langsung, makanya perlu diwaspadai karena dia perlahan-lahan ya. Kita ini ketika berhadapan dengan siapapun ya, sesungguhnya vibrasi kita yang kita pancarkan dalam diri kita ini berkomunikasi dengan orang tersebut dan berpotensi untuk menyerap atau saling menyerap vibrasi masing-masing. Nah, bayangkan jika yang kita serap adalah vibrasi yang negatif tanpa kita sadari, tentunya ini akan mempengaruhi kita perlahan-lahan, namun sangat esensial, sangat mempengaruhi, sangat fundamental gitu ya. Nah, contohnya gini, ini hal yang ini saja, yang sederhana dan juga hal yang singkat gitu ya. Saya sering sekali, saya yakin kamu juga sering mendapat telepon dari teman atau keluarga yang sifatnya seperti memburu-buru gitu ya, atau berita-berita yang mendadak mencemaskan. Misalnya, halo, kamu di mana? Ini sedang sakit, ini sedang mengalami kecelakaan. Nah, kita pun pada saat yang sama dapat menangkap rasa cemas yang disampaikan oleh teman atau saudara kita yang sedang menelpon itu, dan kita otomatis langsung emosi kita pun langsung sama seperti dia, setara. Kita langsung tiba-tiba merasa cemas dan ketakutan juga. Nah, hal ini mungkin dianggap hal yang lumrah atau terbiasa gitu ya oleh sebagian besar dari kita ketika kita mendengarkan berita-berita buruk. Saya itu punya temen ya yang cara dia menyampaikan informasi itu sangat persuasif, atau saya bingung mengatakannya. Dia menyampaikan berita itu dengan terburu-buru, dengan emosi yang kuat, yang kalau kita tidak aware, kita tidak sadar, kita akan kalau dia menyampaikan emosi yang menyampaikan berita yang buruk, kita akan cepat terpengaruh, terpancing emosi. Nah, inilah yang disebut vibrasi. Ketika seseorang memancarkan emosi atau vibrasi rendah, vibrasi negatif melalui melalui emosi dia, melalui kata-kata dia,
diri kita ini akan meresponnya, vibrasi kita akan menangkap dan menyerap vibrasi itu. Makanya saya ingatkan teman-teman untuk berhati-hati bergaul dengan siapa, kemudian berita di televisi ataupun di media sosial, di handphone yang teman-teman perhatikan, yang teman-teman tonton. Saya sudah belakangan ini sudah sangat jarang sekali menonton berita-berita terutama kriminal. Bukan berarti saya tidak mau tahu, bukan berarti saya ini naif gitu ya, menolak berita-berita dari luar, tapi saya hanya tidak ingin menyelami berita itu sedemikian mendalam. Coba kamu ingat-ingat, misalnya kamu mendengar berita tentang pembunuhan sadis ataupun kejadian-kejadian yang dimana anak-anak menjadi korbannya, itu kan mental kita atau hati kita tuh langsung rasanya kan langsung down sekali rasanya, dan itu rasanya tidak enak gitu kan ya. Bayangkan kalau kita menonton peristiwa ini hari demi hari, tiap hari kita tonton, kita konsumsi, ini akan pelan-pelan mempengaruhi kita, mempengaruhi mental kita. Ya, pikiran sadar kita dapat menyaringnya, dapat memfilternya. Tapi celakanya pikiran bawah sadar, katanya para ahli sudah meneliti bahwa pikiran bawah sadar kita ini tidak dapat membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Takutnya kita karena sering mendengar berita tersebut, pikiran bawah sadar kita yang seperti spons tadi menyerapnya, menyimpannya, dan lama-kelamaan tanpa kita sadari itu akan menumpuk menjadi semacam belief system, semacam keyakinan yang diam-diam nantinya mengendalikan kita. Ya, kita sering misalnya berhadapan, ngobrol, berinteraksi dengan orang yang pola komunikasinya cenderung kasar, cenderung keras, kalau ngomong bentak-bentak, ya lama-lama tidak heran kalau kita pun akan mereplika sikapnya, akan terpengaruh. Ini yang namanya ketularan tadi, terpengaruh sikapnya tadi. Ini bener loh, saya punya lingkungan, punya temen yang cara bicaranya begitu, bukan orang yang jahat, hanya cara bicara begitu. Tanpa saya sadari, cara bicara saya juga lama-lama seperti itu. Lama saya menyadarinya, hingga kemudian saya sadar bahwa saya meniru cara dia berbicara, dan kemudian saya lama-lama menyadari inilah yang namanya vibrasi. Nah, vibrasi rendah ini juga bisa bersifat kolektif. Saya punya pengalaman dulu waktu masih SMP kalau tidak salah, di lingkungan perumahan saya itu ada maling yang ketangkep gitu ya. Dan seperti di banyak tempat, mungkin di seluruh penjuru dunia ini, kalau ada maling yang ketangkep itu adalah hari yang sangat sial baginya, karena dia akan mengalami penghakiman massa. Jadi dia dihakimi massa di lingkungan saya itu, dan pada saat itu saya merasakan kengerian. Ya, saya sedikit trauma ini melihat orang kumpul-kumpul dan marah-marah dengan suara-suara keras seperti itu, karena saat itu pun saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat mengganggu ya, kekerasan, violence seperti ini sangat mengganggu, dan saya heran. Padahal terlepas dari segi hukum positifnya, apa yang dia langgar gitu ya, perbuatan melawan hukum apa yang dia lakukan, yang saya ingat, yang saya cermati saat itu adalah bagaimana mungkin sebanyak itu orang kok bisa-bisanya memiliki pendapat yang sama, yaitu untuk memukuli orang yang melakukan pencurian sepele itu, gitu kan ya. Apakah orang-orang ini tergerak dengan sendirinya, amarahnya itu kok bisa-bisanya, itu misalnya ada 20-an orang gitu ya, kok bisa-bisanya mereka ini kok terkondisi untuk memukuli orang itu? Apa karena dia melihat bahwa perbuatan itu asik atau menyenangkan, terus dia ikut-ikutan mukul, atau ada dendam pribadi? Ya, kalau setelah saya telusuri ternyata tidak ada dendam pribadi. Kalau begitu, apa yang membuat orang-orang ini berpikiran yang sama untuk melakukan tindakan yang sama, di mana tindakan itu tergolong kejam? Ya, jadi kemudian setelah dewasa ya, setelah sekarang saya paham apa yang namanya vibrasi, saya mengerti bahwa itu yang namanya vibrasi kolektif ya. Apabila ada satu atau dua orang, terutama mereka adalah orang yang memiliki vibrasi yang kuat, entah itu vibrasi rendah, vibrasi kemarahan ya, atau apapun itu yang mempengaruhi ya. Jadi saya bayangkan vibrasinya itu begitu kuat, medan energinya begitu kuat, begitu besar, dia pancarkan melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, melalui teriakan-teriakannya,
maka yang lain-lain di sekitarnya juga itu akan terpengaruh. Nah, ini juga jamak terjadi ketika sedang ada demonstrasi, orasi. Misalnya kan ada yang namanya koordinator aksi, orang yang biasa berorasi, yang mampu berbicara dengan berapi-api, dan orang ini biasanya mampu, dan biasanya dia ini orang-orang yang memiliki vibrasi yang luar biasa sehingga dia dapat mempengaruhi banyak audiensnya. Nah, orang-orang seperti ini kira-kira seperti itulah. Ketika sebuah vibrasi rendah itu bersifat kolektif, maka akan cepat sekali seperti api menyambar. Dan ini jamak sekali terjadi ketika peristiwa-peristiwa penghakiman massal, kepanikan massal itu terjadi. Caranya adalah kalau tidak bisa menghindar, maka cara yang paling sederhana adalah dengan melakukan grounding energi gitu ya. Dan istilahnya tampak sangat supranatural, sangat-sangat spiritual gitu ya. Namun sebenarnya ini hal yang sangat-sangat sederhana. Dibutuhkan kesadaran yang kuat, dibutuhkan kemampuan untuk mawas diri yang sangat kuat, dan ini bisa dilatih ketika kita bersentuhan langsung dengan vibrasi rendah ataupun vibrasi negatif tersebut. Kita ini harus kuat dulu ya, harus mengakar dulu ke dalam diri kita, baru kita mampu mengatasi vibrasi rendah atau vibrasi negatif di sekitar kita. Setiap mau tidur ataupun ketika pulang kerja, saya akan menyediakan waktu untuk diri saya sendiri, me time gitu ya, untuk sekedar duduk sendirian, untuk melepaskan emosi negatif, stres yang kita bawa sepanjang hari. Saya akan mendengarkan musik atau musik relaksasi, ataupun hanya sekedar membuat secangkir teh untuk diri saya sendiri. Teh itu adalah salah satu minuman yang mempunyai efek menenangkan. Ketika malam saya akan melakukan meditasi, dan juga saya akan meniatkan meditasi saya untuk grounding, untuk melepaskan semua emosi negatif yang muncul dari pergaulan saya, yang kemungkinan besar saya serap. Atau sekedar jalan-jalan di lingkungan sekitar kita, kalau lingkungannya masih asri gitu ya, dengan catatan kalau lingkungannya masih asri dengan udara yang segar, itu bertujuan untuk melepaskan vibrasi-vibrasi negatif atau vibrasi rendah yang kemungkinan kita serap. Dan stoplah untuk menonton ataupun menikmati media-media sosial yang bersifat berita-berita yang membuat kita semakin takut, semakin cemas. Dikurangi konsumsi-konsumsi yang seperti itu. Kemudian kalau ada vibrasi rendah, ada juga yang namanya vibrasi tinggi atau vibrasi positif. Nah, vibrasi positif itu kebalikan dari vibrasi rendah tadi. Kalau misalnya kamu berada pada suatu tempat di mana tempat itu masih asri, kamu mendengarkan suara angin yang menggerakkan pohon-pohon, ya, kamu melihat daun-daun berguguran tanpa artistik, tanpa indah, dan kamu merasa nyaman di situ, atau sekedar mendengarkan suara burung seperti yang mungkin teman-teman dengar di video-video saya, suara burung perkutut, kemudian suara gemericik air mengalir di sungai kecil, itu kan biasanya membuat kita merasa tenang, merasa nyaman. Suara rintik hujan itu buat kita adem bawaannya ya. Nah, itu adalah vibrasi positif, vibrasi tinggi yang kita rasakan dan mempengaruhi jiwa kita. Suara-suara musik relaksasi ya, ataupun wangi-wangi parfum tertentu, aroma bunga-bungaan tertentu. Nah, itu membuat jiwa kita tenang, jiwa kita nyaman. Itu artinya kita sedang berinteraksi dengan vibrasi positif atau vibrasi tinggi. Atau ketika kamu berhadapan dengan orang yang dimana kamu merasa seperti nyaman betul ngobrol dengan dia, menyenangkan sekali orang itu, artinya kamu sedang berhadapan dengan orang yang memiliki vibrasi tinggi, orang-orang yang membuat kamu merasa nyaman. Nah, hal yang seperti ini tentunya adalah hal yang baik untuk mental kita, kesehatan mental kita, untuk jiwa kita. Maka kamu bisa memperbesarnya, memperbanyaknya. Kamu tidak harus jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke Maldives atau ke mana tempat-tempat yang sangat indah gitu ya, untuk mendapatkan vibrasi tinggi, vibrasi positif dari alam. Tapi kamu bisa menciptakannya sendiri ya, dengan mungkin memelihara burung-burung yang kamu sukai dengan suara-suaranya yang indah ya. Burung perkutut itu menurut saya adalah salah satu
burung yang vibrasinya menenangkan. Makanya saya memelihara, kami punya banyak di rumah ya. Itu memang sengaja kami hadirkan untuk memberikan efek positif, vibrasi positif di rumah kami. Begitu juga tanaman-tanaman tidak harus mahal. Ini sebenarnya prinsip dasar dari Feng Shui ya. Kalau saya tidak salah ya, saya tidak menyelami hal ini. Hanya saja saya kadang-kadang baca bahwa tanaman tertentu perlu ditempatkan di sini, perlu ditempatkan di sebelah situ, cermin. Nah, itu sebenarnya hanyalah soal vibrasi. Ya, ketika kita masuki rumah Idun dan kita merasa nyaman, kita merasa teduh, kita merasa betah sekali tanpa alasan yang jelas gitu ya. Selain dari rasa adem gitu tadi ya, kamu merasa bahwa aduh nyaman bener, aduh senang bener berlama-lama di sini. Nah, itu artinya kamu sedang menyerap vibrasi positif, vibrasi tinggi. Ini baik sekali untuk kesehatan jiwa, baik sekali untuk grounding. Nah, hal seperti ini bisa kita ciptakan walaupun itu hal yang sepele. Pikiran kita ini adalah pikiran sangat kreatif kalau kita mau menggunakannya gitu ya. Jadi ciptakan sendiri. Apabila kamu tidak bisa menemukannya di sekitar kamu ciptakan sendiri saja. Apa yang paling membuat kamu tenang atau nyaman, misalnya wangi-wangian. Saya suka sekali aroma selimut atau spray yang baru di laundry, baru saya ambil dari tempat laundry, itu membuat kamar saya langsung harum seketika dan itu sangat menyenangkan dan itu membuat lebih tenang, jadi relax. Kalau setelah kita menjalani hari yang berat, pulang ke rumah, tempat tidur kita nyaman, kamar kita harum, itu rasanya relax betul, tidur menjadi jauh lebih nyenyak. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, salam damai, salam hening.